Dalam hidup yang sibuk, kita sering lupa bahwa ada yang selalu bersama kita. Tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah menyela saat kita salah. Mereka diam, namun hadir. Mereka tidak memberi peringatan, namun merekam segalanya. Setiap niat kecil, setiap tatapan sinis, setiap bisikan dalam hati, semuanya ditulis. Mereka tidak memberi petunjuk arah. Tidak menandai jalan yang benar atau salah. Tapi mereka menyaksikan, mencatat, dan menyimpan. Sampai tiba waktunya, catatan mereka berbicara mewakili kita. Dan yang mencengangkan adalah ini, dua makhluk ini tak pernah berkata satu patah kata pun kepada kita. Tapi kelak, justru merekalah yang akan menentukan kemana kita pergi, ke surga, atau ke neraka. Bukan karena mereka memutuskan. Tapi karena catatan mereka, akan jadi bukti paling valid di hadapan Tuhan. Dan yang paling mengerikan, mereka bahkan mencatat saat kamu membaca kalimat ini. Diam-diam. Rakib dan Atid, yang tak pernah tidur. Namanya Naufal. Seorang pemuda ambisius, modern, rasional, dan baik menurut standar dunia. Ia tidak membunuh. Tidak mencuri. Tidak berbohong terang-terangan. Ia bahkan terlihat sopan, santun, dan cukup sukses di usianya yang masih muda. Tapi Naufal tidak percaya sepenuhnya pada konsep pahala dan dosa. Ia menganggap semua itu simbolik. Ia percaya pada logika, pada statistik, pada usaha dan hasil. Surga dan neraka, menurutnya, hanyalah metafora agar manusia berbuat baik. Dan malaikat itu mencatat. Hingga pada suatu malam, setelah melewati hari yang melelahkan dengan rutinitas yang itu-itu saja, rapat, deadline, sedikit bercanda dengan rekan kantor, dan pulang dengan kepala penuh angka serta rencana masa depan, Naufal akhirnya tertidur. Ia tidak merasa istimewa malam itu. Tidak ada zikir di bibir. Tidak ada tangis tobat. Hanya tubuh lelah yang merebah dalam kesunyian kamar apartemennya. Tapi entah mengapa, dalam tidurnya, ia merasa seperti terangkat. Tidak dalam bentuk tubuh, tapi kesadarannya. Pelan, tanpa suara, ia seolah ditarik ke sebuah ruang yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sebuah tempat yang bukan mimpi, tapi terlalu nyata untuk sekadar imajinasi. Ruang itu putih. Bukan putih karena dinding atau langit-langit. Tapi karena tidak ada apapun, dan justru karena kosong itulah terasa tak berbatas. Tidak ada lantai. Tidak ada arah. Tapi ia berdiri. Dan ia sadar, dia tidak sendiri. Dua sosok. Berdiri tak jauh darinya. Tidak bersayap, tidak menyilaukan, tapi kehadiran mereka menyayat diam-diam. Aura mereka tidak hangat, juga tidak mengancam, hanya mutlak. Hening yang mereka bawa terasa lebih berat dari suara paling nyaring. Di hadapan mereka terbentang dua gulungan cahaya. Tidak bergulung seperti kitab biasa, tapi terbuka, melayang, dan terus memanjang ke atas, seolah menyambung ke langit paling tinggi. Satu gulungan bersinar keemasan, menampilkan adegan-adegan yang pernah ia lakukan. Sedekah, senyum tulus, kesabaran saat menahan marah, doa dalam gelap malam yang pernah ia ucapkan, semua ditampilkan ulang dalam bentuk yang tak bisa dibantah. Tapi di sisi lain, gulungan satunya gelap. Bukan hitam seperti tinta, tapi gelap yang menelan. Dan di dalamnya, terpampang adegan-adegan yang tak pernah ia anggap penting. Saat ia menyindir kawannya dengan senyum palsu. Saat ia membalas pesan ibunya dengan nada dingin. Saat ia memelototi petugas parkir yang salah arah. Saat ia membantu hanya untuk diabadikan. Dan, saat ia merasa lebih baik dari orang lain hanya karena tidak pernah mencuri. Detik itu juga, tubuhnya melemas. Ia ingin berbicara. Ingin berteriak bahwa itu semua sepele. Bahwa ia hanya manusia biasa. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia ingin membela diri. Tapi kedua sosok itu tidak bergeming. Tidak ada gerak. Tidak ada penolakan. Tidak ada penjelasan. Mereka hanya menatap, tanpa tatapan. Dan itulah yang membuatnya semakin takut. Karena ia sadar, mereka tidak hadir untuk berdiskusi. Mereka tidak hadir untuk menilai. Mereka hanya mencatat. Dan catatan mereka telah selesai. Ia menatap sekeliling, berharap ada seseorang. Malaikat Jibril, malaikat Munkar Nakir,
atau siapapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi tidak ada siapapun. Hanya dirinya, dua sosok itu, dan dua gulungan tak terbantahkan. Setiap detik dalam hidupnya diputar kembali. Tapi bukan bagian yang ia banggakan. Bukan saat ia mendapatkan penghargaan di kantor. Bukan ketika ia trending karena aksi sosialnya. Yang diputar adalah bagian yang selama ini ia anggap kecil. Diamnya ketika melihat temannya dihina. Cibirannya dalam hati terhadap orang yang lebih miskin. Ketidaksungguhannya saat memberi. Semua itu terekam dengan sempurna. Dan ia tahu, semua itu nyata. Ia tidak bisa lari. Tidak bisa berkata, itu bukan niat saya. Karena mereka mencatat, niat. Bahkan niat. Dan itu membuatnya tak berdaya. Jantungnya berdetak cepat. Tapi bukan karena takut dihukum, melainkan karena ia sadar bahwa seluruh hidupnya terekam dengan detail luar biasa, dan ia tidak bisa menghapusnya. Ia ingin menangis. Tapi tidak bisa. Tangisnya tertahan oleh rasa malu yang tak berujung. Bukan karena orang lain melihat. Tapi karena dua makhluk yang tidak pernah berbicara, ternyata menyaksikan segalanya sejak awal. Dan dalam diam itu, catatan terakhir menutup. Tidak ada suara, tidak ada lonceng, tidak ada keputusan. Tapi dari getaran akhir catatan itu, ia tahu, tak ada kata yang bisa menyelamatkan. Takut, takut pada kebenaran yang kini mengepung dari segala arah. Ia menangis, bukan keras, tapi dalam. Tangis yang lahir dari kesadaran bahwa hidupnya selama ini selalu direkam. Setiap gerak, niat, dan napas, tak pernah luput dari catatan. Ia pernah merasa cukup. Pahala-pahala besar sedekah, membantu teman, ikut aksi sosial ia kira akan cukup menyelamatkannya. Tapi ternyata, dosa-dosa kecil yang ia anggap sepele, justru menumpuk menjadi neraca yang berat, tak sanggup diangkat. Di sisi kiri, catatan kesalahan itu tampak seperti batu raksasa menindih jiwanya. Tak ada api. Tak ada cambuk. Tapi ada yang lebih mengerikan, kesepian mutlak. Tak ada nama yang menyebutnya dalam cinta. Tak ada doa untuknya. Hanya wajah-wajah yang ia abaikan, dan perbuatan yang ia lakukan tanpa ikhlas. Ia melihat dirinya di kafe, tersenyum dengan batin mencibir. Ia melihat dirinya di media sosial, tertawa saat menjatuhkan orang. Ia melihat dirinya melangkah keluar masjid, dengan hati penuh kesombongan. Dan semuanya, tercatat. Ia ingin bersujud. Ingin memohon. Tapi tak ada suara. Tak ada kata. Karena ruang ini bukan untuk membela diri. Ini ruang pengadilan tanpa hakim karena semua bukti, sudah lengkap. Catatan itu menatapnya seperti cermin. Jujur. Telanjang. Brutal. Dan paling menyakitkan, ia sendiri yang menulisnya. Bukan setan. Bukan orang lain. Tapi dirinya. Setiap niat pamer. Setiap kata palsu. Setiap kebanggaan kosong, kini menyusun jalan menuju jurang sunyi. Bukan neraka yang membakar. Tapi ruang yang dilupakan. Hening. Sepi. Tanpa satupun doa menyentuhnya. Malaikat tetap diam. Tapi catatan mereka, berteriak lebih keras dari siapapun. Dan di sanalah klimaks hidupnya, bukan dihukum. Tapi disadarkan. Bahwa selama ini, ia sedang berjalan ke arah itu. Dengan langkah yang ia pilih sendiri. Ia terbangun. Nafasnya sesak, seolah ada batu besar yang menekan dadanya. Tapi kali ini bukan karena beban. Rasanya seperti ada celah yang baru terbuka, sebuah ruang kesadaran yang selama ini tertutup oleh rutinitas, ambisi, dan ego. Masih gelap. Jam di samping tempat tidur menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Udara dingin menyentuh kulitnya, tapi keringat dingin mengalir di pelipis. Ia duduk perlahan. Menatap langit-langit kamarnya yang remang-remang. Tapi di dalam pikirannya, riuh. Bukan riuh dengan suara. Tapi dengan pemahaman. Dengan pertanyaan yang baru, kalau hidup ini dicatat, lalu apa yang sebenarnya sedang kutulis setiap harinya? Ia tidak menangis. Tapi di dadanya, sesuatu runtuh. Benteng lama, kebiasaan yang tak dipertanyakan, alasan-alasan palsu untuk menunda tobat. Semuanya mulai retak. Tidak dengan suara keras, tapi seperti batu yang dipecahkan dari dalam oleh tetesan air.
Hari itu ia tetap berangkat kerja. Tetap lewat rute yang sama. Tetap mengenakan kemeja biru langit yang biasa. Tapi kali ini, setiap detik terasa berbeda. Ia menatap wajah ibunya saat pamit. Tidak dengan terburu-buru, tapi dengan sejenak perenungan. Ada kerutan di wajah ibunya yang dulu tak pernah ia perhatikan. Ada lelah yang dulu ia anggap biasa. Dan untuk pertama kalinya, Naufal mencium tangan itu, bukan karena adat, tapi karena cinta. Di kantor, saat temannya kesulitan, ia membantu. Tidak dengan rencana membuat video konten motivasi. Tidak dengan menyebutnya di status WhatsApp. Ia membantu, lalu diam. Saat temannya mengeluh, ia mendengarkan. Tanpa menyela. Tanpa merasa dirinya lebih kuat. Dan ketika seseorang memuji kerjanya, ia hanya tersenyum, tanpa dorongan untuk membalas dengan kalimat berbunga. Ia tidak tiba-tiba berubah menjadi suci. Ia tetap terlambat sholat zuhur. Tetap merasa kesal saat terjebak macet. Tapi bedanya, sekarang ia sadar bahwa setiap emosi, setiap niat, setiap tindakan, masih dicatat. Dan malaikat itu mencatat. Tapi kali ini, dengan cara yang berbeda. Catatan yang dulu terasa kaku, tajam, kini bergetar lembut. Bukan karena ia telah menjadi sempurna. Tapi karena ia hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang terlihat, tapi apa yang tersembunyi. Rakib mencatat amal baik, meski kecil. Atid mencatat bisikan buruk, meski belum terjadi. Tapi keduanya, kini juga mencatat niat untuk berubah. Dan itu, cukup membuat cahaya catatan Naufal bersinar lebih hangat dari sebelumnya. Tidak ada pelukan dari langit. Tidak ada tepuk tangan dari malaikat. Tidak ada pujian yang datang secara gaib. Tapi dalam sunyi itu, Naufal merasa dilihat. Dan itu, cukup. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak hidup untuk dunia. Ia hidup untuk ditulis, dengan pantas. Rakib dan Atid tidak pernah berkata apapun. Tidak pernah menegur, tidak pernah memberi isyarat, tidak pernah memperingatkan. Tapi kelak, catatan merekalah yang akan paling nyaring di padang pengadilan. Catatan yang tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah, tidak bisa dinegosiasikan. Di hadapan Tuhan, tidak ada editor. Tidak ada sensor yang bisa menyamarkan aib. Tidak ada pengacara yang bisa merangkai pembelaan cerdas. Yang ada hanya catatan. Apa adanya. Setiap hurufnya ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan niat dan kesadaran kita sendiri. Dan justru yang paling sering menjatuhkan manusia bukanlah dosa besar, tapi dosa yang dianggap kecil. Bukan karena tidak berat, tapi karena terlalu sering diabaikan. Kata sinis yang dianggap bercanda. Tatapan merendahkan yang dibungkus senyum. Amal baik yang diniatkan demi likes dan pengakuan. Itu semua mungkin tidak terasa. Tapi Rakib dan Atid mencatat, bahkan sebelum kita menyadarinya. Mereka tidak mencatat hanya perbuatan, tapi isi hati. Tidak hanya niat saat memulai, tapi niat saat melanjutkan. Tidak hanya amal besar yang tampak, tapi juga detik-detik kecil yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat. Dan dari situlah kita belajar bahwa hidup bukan soal seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa tulus kita menjalaninya. Sejak malam itu, Naufal tidak lagi berjalan cepat seperti biasa. Langkahnya tetap tegap, tapi lebih pelan. Lebih hati-hati. Bukan karena ia takut berbuat salah, tapi karena ia sadar setiap langkahnya sedang ditulis. Dan tulisan itu, abadi. Ia tidak menjadi orang yang paling alim. Tidak pula menjadi manusia paling baik. Tapi ia berubah. Dalam diam. Dalam cara ia memperlakukan ibunya. Dalam caranya memaafkan orang lain tanpa diminta. Dalam caranya memberi tanpa mencatat siapa yang harus membalas. Dan itu, cukup. Karena dua makhluk di kanan dan kirinya tetap diam. Mereka tidak membisikkan pujian. Tidak mengirim bunga dari langit. Tapi mereka mencatat. Dan catatan itu, bercahaya. Karena catatan mereka tidak hanya berisi apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita niatkan untuk ubah. Rakib dan Atid tidak akan berkata apa-apa, sampai hari itu tiba. Tapi ketika catatan mereka dibuka, tidak ada kata lain yang bisa menyelamatkan. Hanya amalmu. Hanya niatmu. Hanya ketulusanmu. Yang pernah kamu tulis, melalui sikapmu sendiri.
Dan itulah mengapa, dua malaikat yang tidak pernah bicara, bisa menentukan kemana kamu akan pergi, untuk selamanya.